Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur Lampung, Bapak Dr. Fadl Insinyur Haji Arinal Junaidi, kita doakan bersama mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin. dimudahkan segala urusannya oleh Allah, Amin. diberkahi umurnya oleh Allah, Amin. dan diwujudkan oleh Allah cita-cita dan keinginannya di masa yang akan datang. Amin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Metro, ngobrol-ngobrol ibu ternyata satu kampung, agak sama pendek. Beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota, ini juga teman di kantor Kanwil beberapa tahun yang lalu, pensiun jadi Wakil Wali Kota. Saya pengen juga ini jejaknya nanti. Bapak anggota Forkopimda Kota Metro yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kota Metro yang kami hormati, Bapak-bapak, para pejabat, pimpinan tinggi perantara Kota Metro dan Provinsi Lampung yang kami hormati, Bapak anggota Ketua DPRD Kota Metro yang kami hormati, Bapak-bapak, tokoh agama, para ustaz, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang majelis, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita tinggal 5 menit. Kita sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 4 ya? Setuju? Ya. Nggak usah azan, nggak usah sholat. Pertama kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa itu sekali? Kalau orang hidup dalam bimbingan hidayah, maka dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang Haram. Dan dia yakini jalan yang dia pilih, yang dia tempuh akan dapat mengantarkan dia pada tujuan hidupnya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang hidup dalam bimbingan hidayah. Tentu berbeda itu orang yang hidup lepas dari bimbingan hidayah. Bukan hanya gelap mata, tapi gelap hati. Sampai pada titik dan bisa membedakan benar dengan salah, dan bisa membedakan baik dengan buruk, maka dia tidak bisa membedakan halal dengan haram. Keluarlah moto hidupnya halal haram. Tahu juga apa saya pakai? Parah ibu-ibu ini.
Berhenti. Walaupun hujan, Iya. walaupun nggak pakai jaket, Iya. walaupun nggak ada kondisi, Iya. janji, Iya. ada ya. Insya Allah. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tidak ada yang ditakutkan orang selesai beramal, selesai beribadah. Cuma satu yang ditakutkan, apa? Allah Pas diterima atau tidak. Masya Allah, mana ibunya? Masya Allah, hebat Pak. Dikasih telur. Udah punya ngomong ibu dia. Satu yang dikhawatirkan orang selesai beramal itu, satu saja, takut amalnya itu ditolak. Walaupun kita tidak ada yang bisa memastikan amal diterima atau tidak, tapi setidaknya ibu ingin amalnya diterima, Ya. pengen amalnya diterima. Ya. Pertama ibu, innamal amalu, Biniat. pasti itu yang dibaca itu. Emang cuma itu hadisnya. Innamal amalu, niat lagi. Ada satu, innamal amalu bil khawatim. Oh, bil khawatim. Sesungguhnya amal itu gimana kita mengakhirinya, menutupnya. Agar amal itu diterima bergantung cara kita mengakhiri amal itu. Apa Pak Ibu? Yang pertama, min sawabil hasanah al hasanah ba'dihah. Pertama Ibu, ganjaran amal itu, ganjaran kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Artinya Ibu, kalau ingin amalnya diterima, teruskan amal itu, jangan dihentikan. Ibu ingin puasa Ramadan diterima, teruslah berpuasa walaupun nggak Ramadan lagi. Ibu ingin tilawah Qurannya diterima, teruslah tilawah Quran, terus melazimi amal itu, bertanda amal itu diterima. Setuju? Setuju. Ya iyalah. Setuju nggak Pak? Gubernur sekarang jadi gubernur lagi setuju? Setuju. Kok ke situ? Saya ngaji. Pertama. Yang kedua itu sudah habis waktunya itu. Yang kedua, bagaimana agar amal terima itu? Jangan menyertakan kemaksiatan dalam amal. Ada ibu ya? Tadi ini apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Contoh ibu contoh. Hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyakiti, mengungkit-ungkit sedekah. Ibu ya, sedekah hebat, ibadah istimewa, ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah, itu sedekah. Tapi pahala sedekah itu bisa seketika hilang jika kita melakukan kemaksiatan dalam sedekah. Apa maksud sedekah? Mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Ada ibu? Pak, ada beras di rumah 10 kilo. Saya ingatkan ke Bapak. Saya tahu Bapak lagi kurang makan. Ngapain ada ujungnya? Ibu ya? Kita ngasih tapi nyakiti orang yang terima. Tuh Bu, ada baju di rumah, enggak kalau baru Bu, cuma masih layak pakai. Kalau di rumah apa ini udah di rumah lagi. Lama-lama jadi lelap. Ya Allah, ngapain diomongin? Itu ya, pertanda ibadah kita kalau ini diterima, jangan menyertakan maksiat dalam amal. Disajadah berzikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, tapi dengan bibir yang sama berdusta, dengan bibir yang sama membuncing, dengan bibir yang sama memfitnah, dengan bibir yang sama menyakiti orang lain, ternoda zikirnya. Begitu sebetulnya. Ya. Terakhir, agar ibadah kita diterima di terakhir Ibu, apa kata Ibnu Qayyim? Setiap kita selesai beramal, anggaplah amal yang kita lakukan itu masih kecil, masih hina, masih sedikit. Jangan pernah merasa cukup dengan amal, apalagi puas, apalagi bangga dengan amal. Setiap amal yang kita lakukan masih sedikit, kecil, bahkan hina. Ibu ya, karena ada orang sekarang gimana ya? Saya ini mau sudah siap mati, saya kira amal saya sudah cukup. Wow, hebatnya orang
Mungkin saya sampaikan sekalian masih ada